percaya sih. Kalau melihat sih nggak pernah, cuma pernah ngerasain kehadirannya aja. Menurut aku sih ya mukanya itu ngeri banget, mukanya kayak udah nggak berbentuk muka gitu ya, hancur berantakan, terus hitam, terus ada yang berumuran. Yang dulu itu yang matanya besar, merah, tangannya hitam, semua badannya hitam gitu. Udah 5 tahunan yang lalu. Waktu itu lagi di Banjarmasin di rumah saya. Kejadian itu di kamar pas malam-malam, pas lagi hujan. Saya sendirian, orang tua nggak ada di rumah, nggak ada siapa-siapa lah istilahnya ya. Pas saya lagi tidur, ada kayak ngerasa kehadiran hantu itu datang lagi gitu. Terus abis itu sampai saya bacain apapun itu masih tetap aja gitu hantunya, kayak nggak mau pergi. Udah saya itu malah dia itu bilang, kamu nggak bisa ngusir saya dari sini, dia bilang gitu. Ini tuh tempat tinggal saya dari lama, dari belum ada kamu saya udah di sini, belum ada siapa-siapa pun saya udah di sini, dia bilang gitu. Jadi kata warga di sekitar itu, rumah itu tuh dulu tanahnya itu bekas orang dulu, orang pinter gitu. Orang pinter, bener-bener pinter banget. Tengah malam jam 10-an, kayak yang ininya aja kan, kayak apa, daleman aja kan. Dia kecil, bentuk kecil gitu. Pernah nampakin. Kayaknya yang di rumah saya itu dia tuh bisa berubah wujud gitu, bisa nggak hanya sekedar menjadi genderuwo, bisa jadi kuyang, bisa jadi cewek, bisa jadi kuntilanak gitu. Semua dia bisa jadi gitu. Bahkan kayak setengah manusia, setengah hewan gitu. Yang aku takutin sih genderuwo, karena genderuwo yang selalu ngikutin saya, pernah nidurin saya dalam mimpi itu, pas tindihan itu pernah mau memperkosa saya. Saya ngelak, tapi kayak pengen kosa aja terus gitu. Mungkin ada rasa suka kali genderuwonya. Ada yang pernah bilang ya kan, kalau di genderuwo kan punya anak tuh, hamil. Tapi hamil beneran, tapi anaknya itu nggak kelihatan. Mungkin orang yang indigo yang bisa ngelihat gitu loh. Deketnya sih sama orang tua, sama mama, pengen dideketin gitu. Tapi mama saya selalu support gitu ke saya. Karena kalau keluarga saya ngomong kayak gini, tante itu di rumah tante ada cewek nih pakai baju putih, dia nggak percaya, dibilang saya itu gila. Terus udah gitu saya ngebatin kan, saya sumpahin itu anaknya ya kan, saya sumpahin anaknya bisa ngeliat, bisa diliatin gitu. Nggak taunya berapa lama kemudian, berapa bulan kemudian, anaknya itu pas lagi tidur sendirian di kamarnya, dia itu diliatin wujudnya ke anaknya itu, setannya. Kuntilanak, ya si kuntilanak, baju putih, mukanya hancur berantakan, serem. Karena di bawah rumahnya dia itu ada bekas sumur yang ditutup gitu. Dia langsung suruh anaknya itu ke orang pintar diliatin, ternyata emang bener gitu. Kalau di situ tuh di rumahnya itu emang ada gitu. Udah gitu saya bilang ke tante saya, nah yang gila itu siapa tante? Aku bilang gitu. Aku ini nggak gila tante, aku ini emang bisa ngeliat. Kalau aku tuh pengen bener-bener pengen ngeliat gitu, baru bisa ngeliat. Kalau nggak pengen, kalau lagi takut apa gimana gitu ya enggak. Ya saya karena sudah terbiasa mengalami hal-hal itu, hal-hal mistis, ya saya ngerasa buat kayak lebih perbanyak temen aja sih, biar nggak sepian gitu, biar nggak hantu-hantu itu biar nggak dateng lagi gitu.
karena udah terbiasa pernah tindihan itu selama setahun itu tindihan. Pas zamannya sekolah itu nggak pernah tidur, pas di sekolah aja bisa tidur, kalau di rumah nggak bisa tidur, kalau pagi aja tidur, karena kalau di rumah itu pasti kayak dateng gitu, istilahnya kayak nyambut kehadiran saya gitu hantunya. Saya boleh cerita dulu ya. Jadi keluarga saya ini kan ada yang indigo, yang benar-benar indigo dari lahir, ada 2. Terus itu almarhum kakek saya sama nenek saya itu kan dia tuh nggak tahu Solo, dia kan orang Solo, pernah di Solo, di keraton, pernah jadi dayangnya keraton gitu, keraton Solo. Jadi kayak istilahnya itu mewariskan indigo-indigonya gitu. Nah kalau saya sih belum tahu kalau saya ini indigo apa bukan, tapi yang pasti saya nggak mau juga kan jadi indigo, karena hantu itu juga pasti menakutkan banget, serem banget, karena beda-beda mukanya hantu tuh, ada yang hancur, ada yang tanduk, ada yang gini-gini. Jadi saya tuh sering tindihan dulu pas zamannya sekolah, sering tindihan selama setahun. Terus saya sering juga pernah mencium bau rokoknya orang tua zaman dulu itu, kalau katanya mama saya itu pasti itu genderuwo. Terus saya juga pernah lihat puseran di kamar mandi itu, puseran rokok. Itu pun yang bisa ngelihat cuma saya doang. Habis itu saya juga pernah pas lagi jalan mau nyebrang, kayak ada putih-putih yang kayak mau ngajak saya langsung nyebrang, dan itu pikiran saya langsung kosong, kayak mau nabrak gitu. Terus udah gitu di klakson baru saya sadar gitu, udah mau ketabrak. Saya sering dengerin suara-suara makhluk lain di luar sana ya kan, bukan makhluk hidup, tapi kayak makhluk dunia lain. Kedenger suara kayak dipun kayak gitu, kayak bisikan-bisikan gitu, rame banget, kayak orang gitu yang banyak ngobrol di telinga saya itu, kayak berisik banget sampai nggak bisa tidur, sampai nangis terus, karena kayak nggak seperti orang lain gitu. Dimana-mana kayak ada denger suara gitu, kayak ngejandel gitu. Mungkin tempat tinggalnya dia itu ada di rumah saya kali ya. Jadi dia itu nggak bisa keluar dari rumah saya gitu. Kalau dari rumah saya, kalau saya lagi di luar gitu nggak ada yang ganggu. Kalau lagi saya di rumah gitu kayak ganggu terus, yang suara yang aneh yang itu. Tapi kalau suara sih udah sekarang udah mulai enggak sih, tapi bisa ngerasain kehadirannya gitu. Cuma nggak bisa melihat secara langsung, cuma bisa lihat, ngerasain, oh ini ada kuntilanak, oh ini ada pocong, oh ini ada cewek, ini ada hantu cowok gitu. Itu sih takut banget, takut. Saat itu pas lagi tidur sendirian malam-malam, ngerasa ada tangan genderuwo itu besar banget mau nyekik gitu, tapi aku berusaha menghindar, terus lari ke kamarnya mama aku ya. Habis itu langsung aku suruh lihat mama aku tuh udah hilang gitu, nggak ada gitu tangannya gitu, dari bawah bantal sih tangannya. Di kosan aku dulu itu tuh kayak nggak tahu sih makhluknya apa, tapi yang kayak aku rasain kehadirannya itu kayak sama masih tetap kayak genderuwo, kayak besar gitu. Terus itu pas aku lagi tidur itu kayak kepala aku tuh ditendang gitu, langsung bangun. Berarti kayak istilahnya nggak boleh tidur di tempat itulah, langsung udah gitu kayak banyak hewan-hewan yang masuk. Padahal itu posisinya kan eksekutif, nggak ada kayak sawah apa-apa gitu, nggak ada, tapi ada yang katak kecil, kataknya hitam yang gini. Terus hewan-hewan yang aneh-aneh tuh masuk, ada ular, ada apa gitu, aneh banget. Cuma di kamar apa aja sih, kayaknya sih ada kayak sih itu pas aku liatin ke orang pinter itu
jaga itu tuh almarhum kakek aku yang cowok itu. Dia itu selalu kayak ngedeketin aku, terus ngejaga mungkin ya. Saya ceritanya sama aja sih, karena mungkin itu hantunya itu hantu yang sama gitu loh, kayaknya yang ngikutin gitu loh. Rajin ibadah aja sih ya kan, biar nggak ada sampai kejadian kayak seperti saya. Terus jangan takut, jangan sampai pikiran kosong. Kalau pikiran kosong pasti bakalan ngedeketin, bakal ngejar-ngejar.